siswa. Anda merasa dibully di tempat Anda bekerja? Dibully siswa apa dibully guru? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nerma Podcast Edukasi Tunanetra. Hari ini kita kedatangan Dia Witasoka, seseorang yang luar biasa. Maka sudah barang tentu ada faktor kelebihan dan kekurangannya. Wita, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Jadi Wita ya, bisa dipanggil ya. Jadi Wita ini sangat luar biasa karena dia berani keluar dari keterbatasan ya. Jadi kalau misalnya orang awas itu banyak yang memuji gitu ya, karena dia punya keterbatasan, Wita ini punya keterbatasan, tapi dia bisa menyamai aktivitas orang biasa ya, orang normal. Nah, Wita, bagaimana Wita bisa ini nih nyaman melakukan aktivitas itu? Oke. Tadi ada kata-kata kakak menyamai, tapi sebenarnya bukan menyamai ya kak, tapi lebih tepatnya berusaha setara. Karena walau bagaimanapun kita kaum disabilitas itu pasti punya keterbatasan yang terkadang tidak akan mungkin sama secara fisik, pasti ada perbedaan. Cuma di sini akan berusaha setara karena pada dasarnya semua makhluk itu sama, gitu kan. Nah, kalau kembali ke pertanyaan kakak tadi, seberapa nyaman tadi ya kak? Ya, apakah Anda nyaman dengan aktivitas nyaman. Anda sekarang ini kan? Nyaman, kalau dibilang nyaman secara keseluruhan itu nyaman, tentu saja nyaman. Tapi kalau secara poin-poin kecilnya itu pasti ada rasa yang kurang nyaman. Tadi seperti saya tadi bilang, karena kan posisinya itu menyamai, tapi berusaha sama, walaupun memang kadang nggak sama. Nah, kenyamanan tadi ya relatif. Kalau kondisi posisinya saya lagi memang nggak ada kesulitan, ya itu nyaman-nyaman saja. Tapi kalau misalnya ada kendala yang terkadang memang tidak bisa diimbangi, terkadang ada sesuatu yang memang tidak bisa saya kerjakan, ya itu otomatis membuat saya kurang nyaman. Iya, jadi bagaimana Anda melakukannya sehingga Anda bisa nyaman? Jadi hal Anda yang Anda lakukan ini itu bagi kebanyakan orang, apalagi tunanetra ya, yang melakukan itu hampir ya, mungkin banyak orang tidak mungkin ya, karena tunanetra itu dengan seluruh keterbatasannya, dengan keterbatasan dunianya, mungkin ya untuk melakukan itu suatu hal yang ya mustahil lah mungkin gitu ya. Oke. Jadi Anda melakukannya bagaimana? Jadi Anda mengajar orang awas gitu ya. Oke. Gitu. Sementara ya orang awas sendiri juga masih meragukan kemampuan Anda gitu. Oke. Oke, jadi bagaimana cara saya melakukan? Berarti pasti ada stepnya ya, tahapan. Berarti saya harus mulai dari pikiran saya dulu, dari cara saya memandang bahwa kita ini setara, cuma perbedaan fisik yang membedakan kita. Yang menentukan kita berkualitas atau tidak itu dari kemampuan kita, dari potensi kita. Nah, sekarang kita bagaimana mengembangkan potensi kita dengan keterbatasan yang kita punya. Berarti itu dari pola pikir saya dulu. Pola pikir saya ini menghadapi kehidupan saya itu bagaimana. Nah, segala sesuatu kalau dipikirkan secara positif, maka insya Allah bakal terjadinya positif gitu kan. Nah, yang saya lakukan pertama adalah ya buat semuanya itu positif bahwa semua orang bisa menerima saya, semua orang bisa membantu saya mungkin, atau mungkin bisa lebih ramah sama saya gitu. Jadi saya menganggap semua orang itu sama seperti saya, yang saya juga bisa menerima mereka. Wah, kenapa mereka tidak bisa menerima saya? Jadi hal yang positif dulu, berpikir secara positif yang saya lakukan. Lalu ke actionnya ya,
bagaimana saya bertindak, otomatis pede. Itu yang pertama, saya harus pede. Dengan cara pede saya bisa mengaktualisasikan kemampuan saya. Nah, sebelum pede itu berarti kita harus tahu nih, gali dulu nih potensi yang kita punya apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Karena manusia itu pasti ada dua hal ya, kelebihan sama kekurangan. Kalau nggak punya dua hal itu, manusia nggak dikatakan sempurna. Sempurna itu sama dengan kelebihan plus kekurangan, gitu ya. Nah, jadi kita punya kelebihan, kita kembangkan, kita punya kekurangan, kita minimalisir, gitu ya. Nah, setelah kita tahu kelebihan kita, otomatis akan timbul rasa percaya diri. Kita pede nih yang kita lakukan. Kalau minder itu pasti, cuma akan lebih dominan percaya diri saya untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kalau sudah berpikir positif, percaya diri, yang saya lakukan berikutnya adalah melakukan sesuai tugas saya. Saya seorang guru, ya apa tugas seorang guru? Ya saya lakukan sesuai dengan tahapan yang sebenarnya. Jadi yang Anda lakukan mengupgrade diri, mengupgrade kemampuan diri dulu, lalu kemudian membangun kepercayaan diri. Oke, benar sekali. Jadi Anda melakukannya sangat luar biasa. Kalau tidak salah, sekolah Anda ada belasan kilometer ya dari tempat Anda tinggal. Anda harus berangkat jam 6 pagi ya, bahkan habis subuh ya? Setengah 6 lebih tepatnya, lebih kurang. Setengah 6, luar biasa. Jadi berangkat sendiri itu? Iya, berangkat sendiri, palingan cuma di depan, dari rumah ke depan itu ya diantar. Jadi kalau dari misalnya dari depan baru ke lokasi sekolah itu baru naik angkutan umum. Berangkat setengah 6, pulang sampai ke rumah? Pulang kadang jam 4, kadang setengah 5, tergantung amal dan perbuatan. Berangkat sendiri, pulang sendiri. Iya benar. Tidak takut ini? Kalau takut itu pasti ya. Tapi ya kembali lagi ya, kan tadi saya selalu berpikir positif, semua orang tuh baik sama seperti saya, walaupun saya nggak tahu seberapa baik saya di mata orang lain. Jadi saya selalu berpikir ya, kalau saya tidak pernah melakukan kejahatan dalam artian menyakitin orang, ya orang nggak mungkin menyakiti saya. Karena kan alam ini punya hukum ya, punya hukum yang selalu bergerak sesuai dengan tindakan kita. Jadi kalau takut, selagi saya tidak melakukan banyak masalah, jadi otomatis saya tidak akan mungkin menghadirkan banyak masalah juga di hidup saya gitu loh. Oh gitu. Jadi Anda kan seorang ASN ya? Oke. Seorang ASN pasti tanggung jawab itu sudah tersusun, artinya tupoksi juga sudah tertulis kan, gitu kan, mengenai tanggung jawab dan konsekuensi mengenai tanggung jawab itu juga sudah ada. Lalu tentu pasti untuk memenuhi tanggung jawab itu ada hambatan. Lalu bagaimana Anda melakukannya, gitu, mengatasi hambatan-hambatan itu, Bu Wita? Hambatan itu kalau saya buat klasifikasi, ada hambatan yang mungkin terlihat secara nyata, misalnya kayak administrasi ya, yang sifatnya administrasi. Ada yang hambatan yang sifatnya itu harus bahasanya itu menginklusikan sekolah saya. Karena kan perlu diketahui ya, sekolah saya sekolah umum, sekolah reguler yang awalnya memang asing dengan keberadaan disabilitas. Jadi saya di situ hambatan saya yang paling sulit adalah mencoba meyakinkan mereka bahwa saya itu mampu. Itu kadang memang sulit, kadang butuh waktu untuk memberitahu mereka kalau saya juga sebenarnya mampu. Mungkin ada beberapa yang terkadang tidak bisa saya lakukan. Nah, meyakinkan mereka itu yang saya sulit, karena kan orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Kita nggak bisa mengontrol pikiran mereka. Yang kita bisa lakukan adalah mengetuk hati nurani mereka. Mengetuk dari sini artinya bukan berarti saya minta dikasihani, enggak, tapi saya minta keberadaan saya itu ada, datang bertambah, keluar pun berkurang. Maunya saya gitu, bukan berarti datang bertambah. Iya, datang bertambah nggak ada perubahan, tiba-tiba nggak ada pun memang ya jumlahnya tetap nggak ada gitu kan. Jadi saya banyak diakui ya, atau tidak adanya itu diakui. Ya, karena jadi, memang selama ini kebanyakan tunanetra itu kan orang cuma batasnya peduli cuma bentuk kasihan ya. Benar sekali patokannya. Mungkin kasihan tuh wajar kalau menurut saya, manusiawi. Jadi ada empati dulu ya. Membuat orang tertarik sama kita harus kasihan dulu memang. Tapi kasihan tuh akan menjadi levelnya naik kalau kita punya potensi. Kasihan pertama, keduanya kagum, ya, kasihan, kagum. Terus ketiganya merasa pantas.
Ya. Jadi kalau cuma bahasanya cuma dikagumi itu nggak cukup, tapi masa kita pantas nggak Layak sih? ya. Ya. Menambahkan sebuah Layak status nggak itu ya. Benar, gitu sekali itu Lalu hambatannya. Kalau hambatan secara tadi, kalau yang secara administrasi ya banyak lah. Yang kayak IT kan, teknologi, yang otomatis kan semuanya sudah ada beberapa yang akses, ada yang kurang. kalau yang tidak akses itu bagaimana? Kalau kurang akses otomatis ya tadi saya minta tolong sama rekan kerja juga gitu kan, rekan kerja minta tolong ini deskripsinya kayak mana. Nah tadi kembali lagi, kalau kita sudah mengatasi hambatan yang pertama, otomatis ketika kita minta tolong dalam artian mendeskripsikan kan yang kayak gitu, jadi lebih enak. Jadi sebenarnya hambatan pertama kalau bisa diatasi, maka hambatan kedua sebenarnya insya Allah Mengisi nilai dan sebagainya itu Anda melakukannya sendiri? Oke, kalau mengisi nilai ya diakalin sebenarnya. Jadi ada beberapa soal yang memang sifatnya kayak pakai Google Form, itu saya bisa mengoreksi sendiri. Tapi kalau misalnya siswa posisinya tidak menggunakan Google Form tertulis gitu kan, otomatis saya menggunakan jasa orang lain untuk membantu saya membaca tersebut. Ada asisten yang Oke, selalu pasti ada yang kayak gitu karena jadi Anda meng-hire orang untuk membantu Anda mengerjakan tugas gitu. maksudnya membayar untuk membantu Iya, tugas meng-hire saya. mencari asisten lain gitu ya, untuk membantu pengerjaan tapi tugas. sifatnya cuma secara teknis. Oh, membantu teknis saja. Iya, jadi secara konten saya semua gitu loh. iya. Jadi saya cuma butuh tadi kekurangan saya tidak pengen ketika saya punya kekurangan, punya pekerjaan, jadi saya dimaklumi, saya nggak mau. Jadi saya bagaimana caranya menutupi kekurangan dengan cara saya, tapi dengan cara yang adil dan ideal. Ya, tetap menggunakan potensi saya, tapi tidak merusak pandangan orang ke saya gitu. Siap. Jadi yang paling sulit menurut saya sebenarnya Anda kan ngajar di sekolah awas ya, bukan sekolah difabel atau SLB yang khusus tunanetra kan? Ya, sekolah Nah, reguler. yang menjadi sulit itu sebenarnya hambatan ya, bukan hambatan apa namanya, penerimaan ya, penerimaan Lingkungan pihak sekolah ya, lingkungan sekolah, guru, siswa ya. Itu bagaimana terhadap Anda? Awal-awalnya bagaimana? Ya awalnya emang sulit banget ya, sulit sekali, apalagi Sumatera terhitung memang jarang sekali. Jadi ketika saya masuk itu mereka berpikir saya itu mengajar pakai asisten, jadi ngajar pun pakai asisten, padahal tadi walaupun saya menggunakan asisten, bahasanya di balik layar kan, tugasnya di balik layar. Nah mereka belum tahu kalau seorang guru disabilitas itu bisa mengajar penuh dengan kompetensi yang dimiliki mereka gitu kan. Nah saya memberikan apa ya bahasanya, pengenalan dulu sama kepala madrasah gitu, ditanya pekerjaannya kayak mana mbak, gini-gini. Oh ya, saya jelaskan. Memang butuh waktu, mereka nggak percaya, 1 kali 2 kali itu wajar. Jadi saya butuh waktu sekitar hampir 1 tahun untuk bahasanya tadi kembali ke kata nyaman. Nah jadi selama kurang lebih setahun tuh otomatis masih kurang nyaman, siswa juga masih dikondisikan, setiap hati harus diketuk kayak gitu. Terus guru-guru juga masih belum yakin nih kalau saya mampu gitu kan. Katanya Anda pernah sampai mematahkan tongkat ya, sampai marah sama siswa gitu. Ya saking apa ya, karena kan saya masih termasuk guru muda ya. Guru muda kan otomatis ideal ya. Ideal, kita baru lulus kuliah, ketika terjun ke lapangan otomatis kan kita maunya sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu kan. Tapi terkadang kan pembelajaran yang paling penting itu sebenarnya praktik secara langsung gitu kan. Awal-awal memang agak emosi gitu kan untuk mengatur mereka, wajar, tapi sepanjang jalan sekarang ya sudah bisa mengontrol diri, mengontrol kelas, mengontrol siswa. Anda merasa dibully di tempat Anda bekerja? Dibully siswa apa dibully guru? Ya, lingkungan. Oke, kalau saya pribadi, saya tidak pernah menganggap diri saya dibully. Saya tidak dibully sama siswa saya tidak dibully sama para guru, aman. Tapi kalau saya bisa sharing ya, di sini yang kendalanya itu sebenarnya saya aja yang merasa psikis saya yang agak apa ya, kalau bahasa itu kena mental ya, agak terganggu. Ya, maksudnya ya stres luar biasa. Stres gitu, karena kan kalau dari mereka alhamdulillah tuh siswa ya, walaupun nakal-nakal mereka yang masih tahu lah batasan, guru-guru juga bisa cuma saya pribadinya sendiri gitu kan, untuk menjaga otak saya positif, pikiran saya positif agak sulit.
karena saya bisa dianalogikan misalnya kayak ikan teri gitu ya. Saya tuh merasa saya tuh kecil, tapi ikan teri yang sok-sokan berenang ke samudra gitu loh, laut dalam, padahal jelas saya itu cuma ikan teri gitu kan. Saya butuh waktu evolusi dengan tekanan yang begitu besar, walaupun memang siswa dan guru nggak menekan, nggak ada tekanan, cuma ya merasa ya tadi ikan teri yang berenang ke samudra kayak memang konyol aja gitu. Ikan yang sehat itu memang ikan yang melawan arus ya. Kalau misalnya dia ikut arus berarti dia udah udah sehat lagi ya. Oh gitu, nggak tahu saya malah. Iya, jadi kalau misalnya ikan tadinya kan gini, yang kan melawan arus istilahnya ya. Jadi memang kalau tidak seperti ini, hal itulah yang membuat Anda Survive gitu. Iya, survive dan berprestasi lah ya, seperti saat ini. Lalu apakah Anda menganggap apa yang sudah Anda lakukan ini sampai sejauh ini itu sebagai sebuah prestasi? Sebuah prestasi. Saya nggak tahu kalau ini sebuah prestasi atau bukan, tapi saya selalu bahasanya mengkriteriakan kesuksesan itu. Jadi gini, saya pengen jadi orang bahagia, orang sukses itu dengan kriteria yang sederhana. Tapi saya akan menjadi orang susah, orang yang menyedihkan ketika kriteria saya itu tinggi. Misalnya gini, mungkin kakak sendiri bakal dikatakan sukses bahagia ketika kakak punya pekerjaan yang baik, punya istri yang cantik, punya anak yang soleh dan soleha, punya mobil, punya rumah. Itu kriterianya banyak banget ya, baru dikatakan menjadi orang sukses dan bahagia. Tapi kalau saya enggak, ketika saya pengen bahagia atau sukses, saya mensederhanakan kriteria tersebut. Anggaplah, saya cuma baca novel, buku yang saya suka, makan coklat, es krim di kamar, itu udah kebahagiaan saya. Itu kesuksesan saya gitu loh. Saya nggak kepatok sama kriteria kebahagiaan orang lain. Jadi saya selalu berpikir kayak gitu. Dan sebaliknya kesedihan. Jadi kalau misalnya kesedihan orang tuh bakal sedih, kalau misalnya kehilangan 100 langsung nangis misalnya, atau kehilangan HP-nya rusak langsung kayak merasa dunia runtuh. Tapi saya buat kriteria kesedihan saya itu tinggi. Jadi bagi Anda ini sudah suatu pencapaian yang sudah luar biasa. Iya, saya nggak tahu itu berprestasi atau tidak, tapi saya merasa saya sudah menjadi cukup sukses dengan gaya saya sendiri. Masih ada yang pengen dikejar? Ya pasti, namanya manusia itu jelas sukses. Tadi kan saya sederhana ya, itu satu kebahagiaan. Kebahagiaan saya hilang stres ketika saya baca novel, makan coklat, es krim, udah titik. Tapi kan ada kebahagiaan lain, ada ambisi lain. Otomatis saya punya ambisi dong, punya cita-cita, punya harapan. Saya pengen di bulan depan saya mau ngapain, tahun depan saya mau ngapain, itu pasti. Anda dulu sekolahnya di SLB, lalu ke sekolah umum ya? Sekolah umum, ya. S1 dan S2-nya di Yogyakarta. S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Anda sudah pada waktu itu menyelesaikan S2 dengan Komlut ya? S1 juga Komlut. S1 Komlut, S2 Komlut, ya, luar biasa sekali. Anda kuliah di seberang ya, bukan di istilahnya di Palembang ya, tempat Anda mengajar sekarang ini. Bagaimana Anda bisa meyakinkan orang tua Anda? Anda tidak didampingi orang tua ketika kuliah? Enggak. Bagaimana Anda melakukan? Sementara kan Anda kan perempuan, yang apalagi tunanetra kan. Justru kalau misalnya perempuan tunanetra, tambah besar mungkin kekhawatiran orang tua untuk Anda kan. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan kuliah bahkan dengan prestasi yang sangat luar biasa, Komlut? Jadi perlu diralat informasinya. Jadi awalnya saya memang sekolah umum, tunanetra nggak dari kecil. Jadi saya memang dari SD SMP memang sekolah umum. SMA saya pernah mengenyam pendidikan di SLB selama 2 tahun. Tunanetra di usia 15 tahun. Berarti sudah ketika sekolah umum SMP ya? Sekolah umum dulu. SMP udah tamat. Udah tamat. Saya pernah juga duduk di SMA. Netra ketika SMP? Tidak. Kalau netra di SMP itu posisinya belum mungkin dikategorikan netra, tapi saya menganggap diri saya nggak netra. Beda ya, saya nggak menganggap diri saya netra pada saat itu. Matanya mengalami gangguannya mulai dari SMP, tapi saya nggak menganggap diri saya itu netra pada saat itu. Tapi saya lulus, tidak ada kendala di situ. Lulus SMP ke? Saya pernah SMA juga umum, sekolah umum. Pernah SMA umum. Selama hampir 1 tahun 10 bulan lebih kurang kalau nggak salah. Terus saya baru nyadar ini bukan tempat saya. Kembali ikan teri kembali ke habitatnya kayak. Anda tuh masih belum menerima?
Iya jelas dong, pasti nggak mungkin langsung tiba-tiba nih tunanetra tiba-tiba alhamdulillah langsung nerima, ya nggak mungkin lah, pasti ada proses kayak gitu. Jadi kata dokter Anda divonis itu apa waktu itu? Ablasi retina. Abrasi retina. Iya, ablasi retina. Jadi ketika saya itu masuk SLB, baru kan SLB untuk belajar braille, persiapan mental, baru saya hijrah ke Jogja SMA kelas 3. Jadi saya di Jogja dari kelas 3 SMA. Nah, baru di situ saya baru melanjutkan kuliah saya S1 dan S2 itu langsung dari S1 sampai S2. Terus tadi itu apa tadi pertanyaannya? Gimana cara saya dapetin itu gitu? Ya, Anda melakukannya kan, Anda perempuan. Iya, harus jauh perempuan. dari orang tua, ini kan tanpa pengawasan gitu kan. Oke. Justru Anda bisa membuktikan kepada orang tua Anda bisa berprestasi gitu ya. Oke. Ya jelas itu agak susah ya, karena kembali tadi perempuan. Perempuan dan saya background dari keluarga cuma 2 bersaudara dan saya bungsu yang manjanya minta ampun gitu ya. Saya dari kecil nggak pernah jauh dari orang tua, nggak pernah jauh benar-benar nggak jauh banget, memang dikit-dikit sama mama papa gitu ya. Tapi karena memang tadi pikiran saya pengen jadi orang sukses di sini. Saya sudah mengcreate kriteria saya bakal sukses kalau saya sekolah. Nah perkara saya sudah sekolah mau jadi apa itu urusan nanti, kan itu kan udah kapasitas Tuhan yang menjawab itu. Kita kan cuma berproses ya. Nah ketika itu saya berpikir, ya saya bilang sama mama papa saya, titipkan saya sama Allah karena Allah yang punya saya. Jadi kembalikan saya gitu kan. Kembalikan dalam artian ya saya minta dijaga sama Allah, otomatis Allah bakal ngasih malaikat-malaikat kecilnya dalam wujud manusia. Dan saya punya keyakinan banget pada saat itu banyak sekali orang yang akan bantu saya, banyak orang yang akan menerima saya gitu dengan keterbatasan saya. Jadi punya keyakinan kayak gitu aja sih. Terus orang tua awalnya agak ya. Tapi waktu itu kita pernah ada kejadian. Ya. Anda pernah tenggelam di pantai. Oh my god. Jadi itu tidak membuat Anda trauma dan juga maksud saya membuat orang tua Anda meragukan. Pura-pura gitu ya. Iya, itu semakin khawatir dengan Kalau Anda. Itu ceritanya gimana coba? Kalau boleh tahu. Kalau trauma tuh saya sampai sekarang dekat air pun takut, nggak. Oh jadi trauma semenjak Tetap kejadian itu. traumanya Tenggelam di- tetap. Nah, danau sungai aja yang berbau air saya nggak bisa benar, udah close itu ya, udah nggak bisa. Nah tapi kalau misalnya untuk kan saya masalahnya kan itu kan posisi healing ya. Jalan-jalan ya. Nah, waktu itu jalan-jalan ceritanya terus. Ya jalan-jalan yang memang posisi pantainya lagi pasang, saya bego aja datang ke sana kan. Udah langsung ketilep air gitu kan, tapi ya saya juga nggak bisa berenang, udah ngerasa bakal ada malaikat nyebut saya, menjemput saya, tapi alhamdulillah enggak ya. Nah tapi saya cerita itu mama ya cerita, tapi kan yang kalau misalnya gara-gara itu disuruh pulang kan masalah secara akademik kan saya mampu, saya nggak ada masalah kendala di sana. Itu kan cuma bahasanya apa ya, cerita di balik kesuksesan lah. Bisa dikatakan demikian. Jadi nggak terlalu membuat orang tua pulang langsung gitu gara-gara itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi Anda ini sudah luar biasa ya, prestasi dari sisi akademis sudah luar biasa, terus juga udah bekerja. Terus satu lagi ingin saya tanyakan tuh, apakah Anda merasa karir itu lebih penting daripada ya kehidupan rumah tangga gitu ya? Jadi orang menganggap Anda ini kan terlalu ambisius, idealis gitu ya. Enggak, karir itu lebih penting bagi Anda daripada kehidupan berumah tangga. Saya tadi selalu dibilang sama kakak luar biasa. Sebenarnya saya menganggap diri saya itu biasa aja ya. Cuma kenapa tampilannya di luar biasa? Karena ya tadi ikan teri sebenarnya sih nyebrang ke samudra tadi. Tapi sebenarnya ya ikan yang emang berenang wajar aja gitu kan. Cuma tampilannya jadi seakan luar biasa. Kalau saya dianggap orang ambisius, mungkin bisa karena memang manusia itu kan ada orang tujuannya sendiri ya. Ada yang cukup dengan si A, si B atau dengan A, B. Kalau saya emang nggak cukup dengan A, B, C gitu kan. Perlu kakak ketahui dengan saya berbagi terkadang gini, ketika saya kuliah ada perdebatan dengan papa saya. Ketika kuliah, papa saya bilang gini, "Nah, kamu kuliah mau ngapain? Orang maaf, tamat sarjana aja banyak sekarang susah nyari kerja gitu kan. Kamu mau sarjana mau ngapain gitu kan? Tamat juga kalau mau nyari kerja kayak mana gitu loh. Karena orang yang non disabilitas saja susah, apalagi yang
tunanetra gitu. Pada saat itu saya bilang, saya mau kuliah bukan mau cari kerja, tapi saya mau kuliah itu cari pengalaman, cari ilmu. Saya pengen walaupun memang saya nggak kerja, tapi paling nggak saya besok menikah, berumah tangga, saya punya suami, saya punya anak saya didik dengan ilmu saya. Ketika anak saya misalnya tidak posisi tunanetra, dia merasa bangga, oh ibu saya tunanetra tapi dia seorang sarjana. Itu yang saya bilang. Terus ketika misalnya suami saya entah itu tunanetra atau bukan ya, jadi misalnya anggaplah saya ketemu sama orang yang tunanetra atau enggak tunanetra cowok itu, ketika dia memperkenalkan saya sama mertua, misalnya orang tuanya, paling enggak ada nilai plus bagi saya. Oke, saya tunanetra tapi paling enggak saya sarjana, saya punya ilmu. Nah gitu ya, itu sederhana. Nah, tapi ketika saya mendapatkan pekerjaan itu bonus. Jadi gitu, jadi ketika saya bekerja itu sebenarnya bonus. Target saya sederhana, ketika saya S1 dan S2 saya pengen berkualitas bagi keluarga saya. Saya berusaha di situ memantaskan diri saya bagi pasangan saya, bagi besok anak saya, bagi mertua saya, bagi orang tua saya. Udah itu aja. Sebenarnya nggak berpikir saya harus kerja dalam posisi harus jadi kan, tapi kan gini enggak, gitu. Apa karena prestasi Anda gitu kan? Ya. Anda sudah mungkin udah berpendidikan tinggi gitu. Jadi banyak orang yang ingin mendekati Anda itu ragu. Karena Anda menganggap Anda itu punya level yang tinggi, luar biasa. Oke. Kenapa bisa ragu gitu? Saya bertanya saya gitu. Ya, ke orang-orang yang cowok-cowok di luar itu merasa ragu gitu kan mendekati gitu. Artinya merasa mereka tidak pantas. Sebenarnya memang kebanyakan tunanetra misalnya kan itu ke pendidikannya mungkin agak jarang ya seperti Anda gitu. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, menikah dengan tunanetra atau dengan orang awas? Ya, tadi seperti saya sudah bilang, saya tidak peduli menikah dengan tunanetra ataupun orang awas. So, yang saya pedulikan bagaimana saya pantas untuk mereka berdua. Misalnya berdua di sini dalam artian salah satu dari mereka. Jadi saya tuh di sini ikhtiar saya memantaskan diri sebenarnya untuk mereka yang tidak ketahui gitu loh. Apakah Anda memantaskan diri dan orang lain itu merasa tidak pantas bagi Anda gitu? Itu resiko mereka, itu pikiran mereka, itu. Jadi sebenarnya yang Anda ini, apakah Anda seperti itu yang mereka pikirkan? Maksudnya? Ya Anda punya level yang tinggi gitu kan, sehingga yang lain itu belum pantas untuk Anda gitu. Saya tidak pernah menganggap mereka pantas tidak pantas dilihat dari pendidikan. Saya tidak pernah menganggap mereka pantas tidak pantas dari kemampuan mereka. Ketika orang misalnya si A tidak bersekolah tinggi, bukan berarti mereka bodoh, bukan. Mungkin mereka tidak berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi, ya kan? Perlu digarisbawahi. Tidak harus sarjana. Ya, tidak harus sarjana, oke. Tapi dalam artian pantas di sini tanda petik kayak tadi saya merasa saya punya kekurangan nih. Makanya saya di akademik saya tingkatkan. Jadi ketika misalnya calon saya nih kenalin sama orang tuanya, anaknya maaf buta, tapi istri saya S2 loh bu, tapi istri saya bekerja, paling nggak ada nilai yang dijual. Nah ketika saya pengen juga seorang pria, walaupun dia punya kekurangan, apa yang bisa saya jual ke orang tua saya gitu loh, apa gitu loh. Si A datang, boleh nggak apa-apa saya terima gitu, tapi apa yang bisa saya jual ke orang tua saya? Anda lebih kepada value? Ya, value-nya saya. Oke, dia nggak berpendidikan atau dia maaf lebih tua dari saya misalnya. Tapi apa yang membuat dia memang layak di pandangan orang tua saya? Saya selalu memandang bukan prianya. Kalau pria itu kan berdasarkan cinta kalau bahasa anak muda sekarang. Tapi kalau ke orang tua kan beda. Namanya menikah itu kan nggak cuma A, B menikah nih selesai, tapi tapi menghubungkan dua keluarga. Nah, saya sudah berikhtiar dari usia saya 20 tahun untuk itu. Saya sudah pikirkan itu. Ketika saya harus bertemu dengan mertua saya gitu kan, calon mertua saya pengen saya juga layak menjadi menantu mereka. Saya pengen mereka menitipkan putra mereka kepada saya juga pengen gitu dong. Seorang pria datang ke rumah saya ya dalam artian apa yang bisa saya jual ke orang tua saya. Jadi kalau ada laki-laki mau mendekati Anda, wajar kalau harus survive lah untuk mendapatkan Anda ya. Ya, karena saya untuk memantaskan diri juga harus gitu fight ya, harus berjuang. Iya gitu. Benar, karena hidup itu nggak segampang kita mengembalikan telapak tangan.
Ketika saya menjadi seekor ikan teri tadi ya, berjalan berjuang, ya saya juga butuh pria yang dalam artian ngimbangi perjuangan saya. Ya, maksudnya dalam artian saya itu sebenarnya nggak sekuat yang kalian bayangkan gitu ya. Saya nggak suka kalian bayangkan, saya juga pasti punya kelemahan, saya juga tetap seorang perempuan. Nah, tapi terkadang kalian lupa, saya perempuan itu sebenarnya akan tunduk pada imam saya. Nah, bagaimana imamnya saya ya harusnya mikir, saya orangnya survive, fighter ya. Pernah ada merasa takut, ada kekhawatiran dalam diri Anda untuk menjalani ya kehidupan inilah? Mungkin dia menjalani pekerjaan, menjalani aktivitas. Kalau saya jujur, ketakutan saya itu cuma satu. Saya merasa takut gak bisa ngebahagiain orang tua saya. Itu aja. Saya ketakutnya ketika mereka udah nggak ada, saya belum sempat membahagiakan mereka. Masih ingin membanggakan mereka? Membahagiakan, kalau membanggakan tuh enggak, mereka. tapi membahagiakan mereka. Kadang mereka butuhnya sederhana. Gak harus saya harus ABC, mereka nggak pernah nuntut saya. Cuma itu aja sih. Itu aja. Kalau misalnya masalah pekerjaan semuanya titipan Allah, masalah kecerdasan semuanya milik Allah, masalah fisik, cantikan dan sejenisnya itu juga milik Allah. Jadi saya nggak merasa takut. Toh saya juga pernah kehilangan mata, jadi saya apa yang saya takutkan. Cuma saya takut aja saya belum sempat ngebahagiain mereka, orang tua saya. Gitu aja sih, orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya anggap penting dalam hidup saya. Itu aja, saya takut saya nggak bisa membayar apa yang mereka pernah berikan kepada saya. Nah, jadi selain Anda bekerja, Anda juga punya aktivitas sosial ya? Jadi apa yang membuat Anda ingin juga berbagi dengan teman-teman tunanetra lain ya? Jadi Anda kan banyak aktivitas sosial ya di yayasan juga ada gitu kan, di bidang pendidikan juga ada, mengajar di luar sekolah. Menurut Anda apa yang membuat Anda perlu melakukan itu? Ya karena saya merasa semua itu titipan. Jadi kalau sesuatu ilmu yang dititipin Allah ke saya, ya bagi dong. Apaan kita nggak bagi gitu loh. Sama bagi untuk teman-teman tunanetra yang lain ya. Iya, entah itu bagi secara ilmu atau bagi secara mental, motivasi, support kayak gitu. Ya, kan itu semuanya saya semangat, saya kuat, saya menjadi orang yang survive itu kan karena memang Allah yang menguatkan saya. Kenapa saya nggak berusaha juga nih menguatkan mereka? Itu aja sih, sederhana. Kan saya bilang hidup saya itu sebenarnya sederhana. Orang aja yang mandang saya rumit sebenarnya. Saya sederhana. Oke. Lalu menurut Anda apa yang terjadi dengan tunanetra sekarang itu, kita? Karena sedikit sekali ya yang berani melawan arus seperti Anda dan mampu berprestasi. Kebanyakan tunanetra itu karakteristiknya kalau memang mereka sudah nyaman dengan aktivitas mereka sudah tidak mau lagi gitu ya, berusaha. Akhirnya mereka kurang mau untuk melakukan hal lain, mencoba hal baru ya, untuk berprestasi. Apa yang terjadi menurut Anda? Kalau menurut saya itu pertama karena mereka belum berpikir positif. Kenapa saya bilang belum? Ya mungkin belum waktunya kali ya. Positif mereka kurang, jadi hidup masih dianggapnya kecil ya, cuma segitu aja. Cukup hari ini, besok cukup makan, selesai gitu. Kayak gitu aja. Padahal di hidup itu kan banyak tantangan, banyak sesuatu yang harus perlu diraih. Ada target, ada goal yang harus dicapai. Terus kalau menurut saya juga karena mungkin dari kecil orang tua juga nggak memberikan support yang tinggi ketika mereka berkebutuhan khusus gini loh. Seharusnya saya selalu bilang sama orang tua saya, mama papa mendapatkan anak disabilitas itu sebenarnya sama kayak seseorang mendapatkan piala awards. Bangga gitu kan, karena tidak semua orang tua tuh mendapatkan kesempatan itu loh. Anak yang terlahir dalam kondisi yang sempurna, dalam artian normal, tidak berkebutuhan khusus, ya biasa aja, B aja gitu ya. Tapi ketika orang tua mendapatkan anak disabilitas itu berarti kan tingkat perawatan mereka tuh harus tinggi. Nggak sembarangan orang, otomatis ketika Allah menitipkan saya kepada orang tua saya kan orang tua saya terpilih gitu kan. Nah, dan orang tua tuh nggak sadar kalau mereka jadi orang yang terpilih kayak gitu. Nah, jadi otomatis ketika mereka punya anak yang seperti ini kadang terabaikan. Padahal kita tuh spesial. Padahal kenyataannya banyak orang tua malu loh
Ya makanya tadi karena Kondisi anak pikiran jadi- tadi, karena mereka berpikir Harusnya Karena berubah mereka- mindset orang tua. benar sekali itu dari sebenarnya dari orang tua. Jadi kenapa mental anak tunanetra juga ya sama sih BBT beda-beda tipis sama orang tuanya gitu. Karena saya selalu bilang saya sukses merupakan cerminan dari kedua orang tua saya. Karena orang tua saya jauh lebih sukses dari saya. Jadi kakak bilang saya luar biasa, sebenarnya orang tua saya yang luar biasa. Saya Karena lebih orang tua aja. Anda mensupport Anda. Oh benar Luar sekali. biasa. Keluarga saya inklusif sekali, mama, papa, kakak perempuan saya, kakak ipar, ponakan saya semuanya ikut serta. Bagaimana orang tua bisa kita bisa meyakinkan orang tua tentang kebutuhan kita? Menurut Anda? Bagaimana cara kitanya ya? Iya, ini. Terkadang butuh keras kepala sebenarnya. Betul. Tapi keras kepala yang Anda hal yang memaksa gitu? positif. Anda memaksa orang tua? Tidak memaksa, tapi sedikit keras kepala aja. Keras kepala dalam artian kita kekeh dengan pendapat kita, tapi kita punya landasan yang jelas. Punya argumen, punya alasan yang Iya dong, Positif. yang jelas. Kalau nggak jelas itu ya bukan keras kepala, namanya ngeyel gitu ya. Keras kepala di sini dan dalam artian penting ya. berusaha. Saya pikir penting untuk membahasakan kebutuhan ya. Ya, asertif. Kebutuhan apa ya, asertif ya. Ya. Kebutuhan kita terhadap orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita, karena memang saya pikir banyak juga orang itu tidak memahami kita karena kita tidak bisa membahasakan kebutuhan kita kan. Ya, kembali gini Kak, karena kenapa mereka nggak bisa membahasakan kebutuhan mereka? Mereka nggak paham dengan diri mereka. Sama tadi saya bilang, pertama saya harus berpikir positif, kedua menggali potensi dan tahu kekurangan kita di mana. Nah, terkadang jangankan disabilitas, kayak orang umum aja, orang awas non disabilitas aja, mereka bingung mau diri mereka tuh siapa sih? WMI, siapa saya aja nggak ngerti mereka. Nah, jadi ketika kita udah tahu nih saya nih siapa, kelebihannya apa, kekurangan saya apa, ketika udah tahu kita bisa nih bercerita, ngasih tahu ke orang, oh saya butuh ini loh, saya nggak bisanya ini loh, nah, gitu loh. Jadi posisinya sebenarnya asertif itu ketika kita udah paham sama diri kita sendiri, pahami aja diri kita, maunya kita apa, target kita apa, kita ini hidup mau ngapain. Kalau cuma hidup makan terus udah tuh mati gitu kan, udah selesai, terus efeknya apa gitu loh. Bahkan setiap makhluk hidup di dunia ini kan ada fungsinya. Tidak akan sia-sia penciptaan. Benar, bahkan seekor lalat kita pukul nyamuk aja, nyebelin kita aja, ada fungsinya loh, dia itu hidup gitu loh, walaupun bakal mati Jadi juga gitu jangan kan. jangan merasa minder dengan kekurangan ya. Benar Banyak hal sekali. yang bisa Kalau kita lakukan. kekurangan tuh aja, Setiap karena orang pasti ada kekurangan, ada kelebihan ya. pasti cuma kekurangan yang disabilitas tuh nampak gitu aja sih. Gitu ya. Tapi bersyukur juga sebenarnya karena Allah menunjukkan kekurangan kita sebenarnya. Banyak orang yang di luar sana Ya, nggak malah nunjukin kekurangan gitu iya, ya. iya, yang tidak Allah tunjukkan kekurangannya gitu kan Oke. sebenarnya kan. Ya, Jadi kita makanya. bisa membuat kita bertafakur juga ya, bermuhasabah diri ya sebenarnya untuk kita senantiasa dekat lah ya dengan Yang Maha Kuasa gitu kan. Ya. Ya, tadi saya bilang karena kita pola pikirnya diganti aja, digeser aja. Mindset Iya. itu yang nomor satu. Iya, benar. Keterbatasan fisik bukannya membatasi diri, tapi pemikiran kita yang membatasi diri kita. Benar sekali, benar sekali. Jadi semuanya tuh sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin dalam dunia ini, semuanya mungkin. Cuma Oke, kita mau berusaha atau enggak. Ya kata tadi saya bilang, saya punya motivasi memantaskan diri. Nah, kalau perkara tadi kembali pria nggak merasa pantas, ya itu salah dia sendiri. Oh, iya. Ngapa dia minder ya? Kenapa dia minder? Kenapa mereka yang membatasi mereka kan mereka? Yang Oke. kalimat saya menolak, saya nggak menolak. Yang menolak tuh mereka sendiri loh. Oke, siap. Iya, jadi bukan salah saya. Jadi tolong di garis bawahi, bukan saya banyak pilih, bukan saya banyak menolak, tapi mereka sendiri yang terkadang tidak bisa menerima diri mereka sendiri gitu. Oke, siap. Dari semua yang sudah Anda lakukan, apa motivasi Anda? Motivasi Yang paling maksudnya? besar membuat Anda ya, ingin mengejar semua mimpi-mimpi Anda. Apa yang jadi motivasi terbesar dalam hidup Anda? Motivasi, ya kembali cuma satu, orang tua gitu aja, nggak ada yang lebih. Saya sederhana. Ingin membahagiakan mereka. Iya, Jadi sederhana. ya bersyukur ya masih ada orang tua dan masih ada Iya. kesempatan untuk membahagiakan mereka. Kayak gini Kak, saya selalu ketika melakukan bahasa orang prestasi ya, ketika orang puji saya, ih bagus, keren Mita nih, keren ya, pinter, saya nggak peduli. Ketika saya pulang tapi mama saya nggak bilang saya pinter, saya malah sedih. Jadi ketika mama papa bilang, ih bagus dek, ini pinter, ini bagus, nah perkara orang mau bilang saya pinter kayak mau kayak bodo amat gitu loh, karena saya pikirkan penilaian orang tua ke saya. Itu aja cukup. Jadi Saya nggak luar butuh biasa, dunia.
luar biasa rasa sayang Anda dengan Ya, orang saya nggak tua. butuh dunia menilai saya, tapi saya butuh kedua mata orang tua saya, sepasang mata mereka yang menilai saya. Saya cukup itu saja. Saya nggak butuh yang lainnya karena saya lahir di dunia, yang pertama kali memandang saya kan mereka. Jadi saya ngapain harus memikirkan mata orang lain untuk memandang saya gitu loh. Siap. Ya, jadi saya butuh itu aja. Jadi motivasi terbesar saya, ketakutan saya sebenarnya semuanya kedua orang tua saya. Itu aja. Oke, sekarang terakhir nih, Oke. apa pesan-pesan Anda dengan Sekilas apa? info gitu. Iya, dengan teman-teman tunanetra. Yang pertama, yang kedua, bagaimana pesan Anda dengan orang awas ya yang memandang kita dari luar, ya tentang ya apa yang sudah ini perihal dengan apa yang sudah Anda lakukan lah. Pesan. Prestasi ini. Iya, pesan tadi apa ya? Walaupun memang apapun yang saya katakan hari ini terkadang bisa kena, terkadang juga enggak, karena pengalaman orang beda-beda ya. Susah kadang menjadi motivator itu. Karena motivator itu kan ya kalau pas dia memotivasi itu kena di background yang dimotivasi ya cocok. Tapi kalau misalnya dia motivasi sesuai yang kadang nggak sesuai gitu kan, ya kadang nggak kena juga. Jadi pesan saya nggak usah membutuhkan motivator orang lain untuk memotivasi Anda semua. Jadilah motivasi bagi diri sendiri. Udah gitu aja. Nah, bagaimana cara memotivasi diri Anda sendiri? Ya paling tahu kalian sendiri, mereka sendiri, gitu aja. Ya paling tahu sendiri, yang paling kenal diri kita tuh ya diri kita sendiri. Mau bilang gimana? Kalau kita mau dengar ceramah itu kan cuma sebenarnya cuma suplemen ya. Pemicu aja ya? Ya pemicu aja, Iya, pemantik aja ya? suplemen pengetahuan. Tapi sebenarnya mau kita bergerak atau enggak ya dari kita sebenarnya. Terus untuk orang-orang awas yang memandang kita? Orang-orang awas memandang kita. Ya ini ya tentang apa namanya, apa yang sudah Oke. kita lakukan itu. Cobalah menerima. Cobalah dalam artian kehadiran kami sebagai seorang disabilitas itu bukan sesuatu yang merepotkan, tapi sebagai pengingat kalian, karena dunia itu panggung sandiwara. Dalam artian saya dan teman-teman lainnya disabilitas itu merupakan peran. Kita berperan nih. Nah, peran ini ada fungsinya, nggak mungkin tiba-tiba ada peran tapi nggak ada fungsi. Nah, jadi tolonglah lihatlah kami dari fungsinya kami, bukan dari ih repot nih ngurus anak disabilitas. Nggak usah. Fungsinya apa sih dia hadir di tengah kita? Gitu aja sih memaknai keberadaan kami. Nah, perkara mereka nanti kasihan atau kayak mana itu tergantung sebenarnya dari perspektif bagaimana disabilitas tersebut mampu melebur ke masyarakat itu pemikiran mereka. Jadi saya bilang tidak usah mengubah pikiran, tapi ketuklah hati nurani mereka. Oke. Harapan apakah masih ada yang dikejar Wit? Ya, harapan apa? Nggak ada. Saya sudah merasa cukup karena bahagia saya udah. Kalau harapan dalam artian duniawi banyak kayak pasti jelas, tapi kalau maksudnya secara keseluruhan saya merasa saya sudah di batasnya, udah cukup. Sebagai seorang wanita, walaupun saya Masih ingin berumah tangga ya sih tahu. kalau berumah tangga gini ya, tadi saya selalu bilang ya, kalau berumah tangga itu kalau Allah kasih saya terima, kalau Allah belum kasih pada saat ini mungkin tahun depan, kalau nggak tahun depan lagi. Saya selalu yakin apa yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Ketika saya belum didapatkan, berarti saya bukan dianggap sih, berarti saya belum butuh. Gitu aja, Allah bakal ngasih yang dibutuhkan. Oke, insya Allah akan indah pada waktunya gitu ya. Ya boleh indah kayak 6 orang gitu ya. Iya. Baik itu ya, bincang-bincang kita dengan Diah Wita Soka ya. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa memberikan banyak inspirasi bagi sahabat inklusi di rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.